Halo guys, selamat pagi semuanya. Ada Aisyah sama Pramo, bisa on cam dulu. Nah, Aisyah nih buka mic nih, tapi kameranya belum dibuka. Oke, habis liburan kemana Aisyah? Dua pertemuan, Oh, ke Bandung sama ke Bogor. Bogor. Oh, enak ya. Lagi kayak katanya lagi dingin di sana ya. Iya sih. Tapi nggak ini, nggak sampai hujan yang badai-badai, nggak badai. Enggak, cuman hujannya deras. Terus kayak hujan 2 hari lebih tuh hujan mulu. Berturut-turut gitu maksudnya. Nah, Waduh, bentar kameraku kayak ngeblur gitu. Nah, hmm, sekarang udah masuk sekolahnya. apa? Sekarang sekolahnya udah masuk. Udah. Nih, itu nyobain ini ya, apa sih namanya? Avatar ya. Iya. Ini bisa nambah avatar sendiri nih. Gimana ya caranya? Oh, ngatur gini. Ya, ya, ya. Nah, ini Pramu. Halo Pramu. Dia yang terrajin nih di kelas ini nih, Pramu nih. Nggak pernah absen. Gimana kabarnya Pramu hari ini? Siapa Apa sih? Kok Pramu sih namanya bukan Pramu? Alexia. sih? Alexia. Makanya tadi aku mikir Pramu ini siapa? Aku ganti ya namamu ya. Biar aku nanti manggilnya enak. Soalnya aku manggilnya sambil baca nama kalian, guys. Refleksnya. Kalau pas ingat, ya alhamdulillah. Kalau pas lupa ya tetap aku panggil nama Zoom kalian. Karena menghafal nama orang itu menjadi salah satu kelemahanku, guys. Nggak tahu kenapa aku susah banget ngafalin nama orang. Kalian yang gitu juga nggak? Iya. Iya ya. Tapi kamu ingat kan itu siapa gitu. Kamu kenal di mana gitu ingat. Tapi aku nggak tahu namanya siapa. Iya. Sama ya? Mm-mm. Atau jangan-jangan itu masalah semua orang ya? Hmm. Oke, Muhammad Farhan ini tidak pernah masuk ini. Hari ini kita masuk ke materi yang namanya ya adalah loop. Apa itu loop, guys? Loop, loop, loop. Ada yang tahu? Loop, LOOP, loop. Apa loop? Tadi itu aku, sorry ya guys ya, telat ya. Itu aku lagi di dalam bis ya. Ternyata bisnya lemot sekali. Jadi ini aku turun di tengah jalan. Aku turun di tengah jalan cari kafe di map kan. Oh, ada nih kafe pinggir jalan ya udahlah berhenti di pinggir jalan turun aku. Ya begitulah, tidak ada yang bisa memprediksi. Hmm. Oke, kalau gitu kita mulai ya teman-teman ya. Materi hari ini yaitu loop atau perulangan ya, dalam bahasa Indonesia yaitu perulangan.
Oke, kita lihat dulu. Nah, gini ya, mungkin sebelum masuk ke materinya, perulangan itu adalah sesuatu yang dilakukan lebih dari satu kali dengan hal yang sama, gitu ya. Jadi kegiatan yang sama yang dilakukan di lebih dari satu kali itu disebut perulangan. Terima kasih, Bu. Nah, sorry, makananku datang. Memprogram entry power. Nah, tugas baru ada CEO Longevity puas dengan solusi teknis yang kita berikan dari tugas-tugas kemarin ya. Dia sekarang ingin mengembangkan fungsionalitas situs dengan menambahkan kemampuan untuk membaca kode promosi. Tugas ini mirip seperti tugas sebelumnya. Apa yang udah kamu siap untuk mencoba? Pasti udah siap ya. Contoh tugasnya, ada diskon yang tersedia saat memasukkan kode promo musim panas. Tugasnya adalah untuk membuat nulis program yang meminta pengguna untuk memasukkan kode promo. Jika pengguna memasukkan musim panas, maka hasil program kode promo diaktifkan. Jika tidak, cetak error dan minta untuk memasukkan kode promo lagi. Bagaimana kita bisa menentukan jika kode promo yang dimasukkan itu benar? Buatlah flowchart untuk itu. Kalian tahu flowchart, guys? Ada yang tahu flowchart? Alexi, Aisyah, nggak tahu flowchart. Nih, aku jelasin dulu deh flowchart ya. Flowchart. Ingatku nggak dijelasin di sini soalnya. Jadi flowchart itu adalah, nah, flowchart di sini aku baca dulu ya. Flowchart adalah diagram visual yang menggambarkan urutan langkah. Ini juga adalah kata kuncinya. Keputusan dan alert logika suatu proses atau sistem menggunakan simbol-simbol standar. Menggunakan simbol-simbol standar berfungsi untuk mempermudah pemahaman, analisis dokumentasi, dan penyelesaian masalah yang kompleks, terutama dalam pemrograman, bisnis, dan manajemen proyek. Fungsi utamanya adalah untuk menggambarkan sebenarnya dokumentasi ya, atau supaya dia terbayang gitu, apa yang bakal dilakukan. Nah, di flowchart singkat aja ya, ada, tadi kan di sini jelaskan nggak? Dijelasin kalau ada simbol-simbol standar. Simbol-simbol yang ada di dalam flowchart, oh sorry, nah ada ini, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, lain segini lah. Tapi nanti yang paling sering dipakai, paling cuma flow pasti ya, flow satu. Terminator, terminator ini adalah menyatakan suatu awal atau akhir. Yang kedua ada input, input atau output, decision, dan proses. Cuma itu sih yang paling sering dipakai. Yang lainnya jarang banget gitu. Ya, tadi adalah apa tadi? Flowchart. Di mana kita disuruh membuat flowchart juga dari program yang memunculkan promo. Ini kalau kalian mungkin kebayang ya, itu adalah kayak misalkan di Gojek gitu ya. Dia kan ada kode promonya juga kan yang kita bisa masukkan gitu. Kayak Grab aja gitu-gitu. Nah, kita mau bikin hal yang seperti itu. Di mana langkah-langkahnya itu seperti ini. Nah, ini harusnya ada terminatornya ya, yang bentuknya dia apa sih yang gini, lingkaran gini apa sih namanya? Aduh, aku lupa nama bentuknya tuh. Nah, pokoknya yang kayak gitu, start, terus harusnya di sini memasukkan kode promo bagi pembeli. Jadi, inputannya adalah apakah eh, si pengguna ini memasukkan kode atau enggak, gitu ya. Kalau dia memasukkan kode, dia ngecek apakah kode yang dimasukkan adalah musim panas. Nah, jika tidak, dia memasukkan error. Kalau iya, dia memasukkan kode diaktifkan. Nah, itu ya. Jadi seperti ini adalah flowchart yang untuk memasukkan kode promo. Tetapi ketika dia memasukkan error, di sini juga selesai. Jadi nggak ada bedanya kita masukin iya sama tidak.
Harusnya di awal tadi ketika kita jawab tidak, dia bakal memunculkan error tapi kembali lagi ke atas, memasukkan kode promo lagi. Nah, gimana caranya? Itu seperti ini. Jadi flowchart-nya lumayan ribet. Flowchart-nya seperti ini. Ketika error dia memasukkan lagi. Nah, ini harusnya juga enggak sih, harusnya balik lagi ke atas ya flowchart-nya. Nah, seperti ini. Kalau ini dia cuma dua kali. Kalau dia banyak, harusnya seperti ini. Langsung aja. Nah, jika hasilnya musim panas, dia langsung selesai. Promo diaktifkan. Kalau dia tidak memasukkan musim panas, hasilnya error, terus masukkan kode promo lagi, dia balik ngecek lagi. Gitu. Nah, kita coba lihat alat apa yang perlu kita gunakan untuk hal ini. Yang pasti kita perlu input dan output datanya, yaitu print dan input, terus ekspresi logis, ya, yaitu adalah promo, apakah dia sama atau tidak sama dengan musim panas, gitu, dan pengulangan tindakan selama suatu ekspresi logis benar. Nah, di sini aku bakal contohin atau memberikan contoh, ya. Oke, di sini kasih counter. Kita masuk ke dalam soal ya, aku contohin gimana cara membuat codingnya. Oke, tadi kita bakal membuat ini ya, apa namanya, perulangan. Sorry, sebelum perulangan kita bakal membuat kode promonya. Yang dimana di sini kita harus memasukkan sebuah input ya, promo. Nama inputannya adalah promo, yang dimana isinya bakal selalu promo. Jadi gini kita bikin input. Nah, hal seperti ini, masukkan kode promo. Ini ya. Nah, lalu dia bakal ngecek tuh. Pakai apa? Pakai if. Kalau kalian ini di materi yang lalu ya, pakai if ya. If promo sama dengan kebalik tadi. Di sini kita lihat flowchart-nya. Kita lihat flowchart-nya tadi. Sorry, salah. Flowchart-nya apakah dia sama? Apakah dia sama? Kalau dia apakah sudah dimasukkan masing panas? Nah, jadi di flowchart-nya dia ketika benar kode aktif. Jadi gini, if promo sama dengan jangan lupa dikasih string musim panas. Ya. Apa yang dilakukan? Dia print out kode promo diaktifkan. Kalau salah, print error. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba. Kita masukkan kode promonya. Halo. Dia error. Kalau kita masukkan musim panas, kode promo diaktifkan. Tetapi dia cuma bisa sekali guys. Kalau salah, halo. Nah di sini harusnya dia meminta lagi, ya. Dia meminta inputan lagi sebanyak seberapa dia udah. Sorry. Kita gimana caranya? Kita harus pakai yang namanya perulangan. Perulangan ini nanti ada dua. Jadi di hari ini kita bahas pertemuan perulangan yang pertama, namanya adalah while, teman-teman. While seperti ini ya. While seperti ini. Cara penulisannya gimana? Ini kita cut aja dulu. Nah, cara menuliskannya adalah while. While true.
Nah, ini apakah benar seperti itu tulisannya? Kita cek ya di sini ya. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini. While ekspresi benar atau true. Terus ada titik dua di belakangnya. Lalu apa yang bakal kita lakukan secara berulang? Maksudnya gini. Kemarin kan udah ada materi yang namanya itu Boolean ya. Boolean itu adalah tipe data yang isinya adalah benar dan salah, true atau false. Gini ya. Nah, ini sebuah tipe data yang namanya Boolean. Jadi, intinya gini guys. While ini bakal selalu dijalankan ketika yang di samping sini, yang ada di sini, yang ada di sini, dia itu bernilai true. Gimana caranya? Kita bisa inputkan di sini. Promo. Oh, jangan promo. Kalau aku bisa gini, is true. Ya, true dulu. True dulu. Jadi, is true, dia bernilai true. Nah, selama dia is true, gini, jadi dia bakal menjalankan yang ada di dalamnya, yang ada di bawah sini. Oke ya. Jadi, selama true is true ini tetap isinya adalah true, dia bakal jalan. Contoh ya, print, halo. Oke, gini aja. Kita coba play apa yang terjadi. Hal ini bakal terus berjalan. Ada yang tahu kenapa dia terus berjalan? Dia bakal ngeprint terus sampai bawah, nggak ada habisnya. Dan ini bencana bagi programmer ya guys. Karena server kalian bakal jebol. Karena ini akan menjadi spam. Ada yang tahu kenapa dia bisa terjadi seperti ini? Ada yang tahu? Nggak tahu? Jadi hal ini terjadi karena di sini dia selalu bernilai true. Tidak ada sesuatu yang membuat hasil ini menjadi false. Gitu. Nah, gimana caranya supaya dia menjadi false? Menjadi false, kita bisa ubah di sini. Is true sama dengan false. Nah, kita coba print lagi. Dia cuma print sekali. Karena dia gini perjalanannya. Sekarang is true adalah nilai true. Kita while is true titik dua print hello. Nah, lalu di bawahnya is true-nya diganti false. Jadi dia balik lagi ke sini. Sekarang is true-nya udah false, dia nggak jalan. Atau kalau kita is true-nya kita ini kita kasih false, dia berjalan nggak? Dia nggak berjalan sama sekali. Karena apa? Karena is true ini sekarang isinya udah false. Gitu. Bisa dipahamin, Zaina? Apa Aisyah? Tadi Alexi keluar. False itu buat apa? False yang atas ini atau yang bawah? Dua-duanya. Dua-duanya. Kayak aku ulangin, ya. Ini karena kamu nggak belum masuk minggu lalu, jadi kayaknya belum paham. Jadi singkatnya gini, kita kan udah pernah belajar tipe data yaitu string sama integer kalau kamu ingat ya. String itu yang bersifat kayak huruf. Kalau integer ini yang bisa dikalikan di pembagian gitu ya, angka ya. Ada juga tipe data yang dia namanya boolean. Boolean gini, boolean. Ini tipe data yang dimana isinya kalau string itu
huruf integer itu angka, kalau boolean itu dia bernilai benar atau salah. Oh, Dia bernilai benar atau salah. Dituliskannya false atau true. Kita juga nggak cuma bisa menilaikan false atau true dengan huruf false dengan true, tapi gini, dua lebih besar dari satu. Menurut kamu ini benar atau salah? benar. Benar kan? Nah, dia juga bernilai true gitu. Hmm. Gitu ya. Nah, udah bisa paham ya kenapa di sini ada false. Ya, jadi dual ini akan berjalan selama yang di sini bernilai true. Jadi gini, ini kan tadi true ya, is true. Oke, bentar, bentar, bentar. Oke, sorry, sorry, sorry. Aku lanjutin lagi. Tadi kan is true ini adalah true, ya, gini ya. Dan dia bisa berhenti kalau di bawahnya dia ada false-nya seperti ini. Gitu ya. Di sini kita juga bisa pakai yang namanya kayak yang tadi. Misalkan bukan is true, tapi namanya counter. Counter ini dia nol. Selama, misalkan gini, counter tidak lebih besar dari, atau counter lebih kecil dari 3, dia bakal print hello. Ini misalkan, kita play, dia bakal selalu ngeprint lagi kayak tadi. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang membuat dia berhenti atau yang membuat counter ini menjadi false. Di sini counter isinya adalah nol. Nah, di sini counter atau nol lebih kecil dari 3. Jadi dia benar. Bagaimana supaya dia menjadi salah? Kita harus membuat sesuatu ini yang ada di atas salah dengan cara counter plus plus sama dengan 1. Jadi di setiap perulangan dia bakal menambahkan counter itu dengan angka 1. Kita play. Jadi sekarang hello-nya cuma ada 3. Kenapa kok cuma ada 3? Kita coba bedah. Counter sekarang sama dengan 0. Ini bernilai 0. Kita anggap ini 0 gini ya. 0. 0 lebih kecil dari 3, dia bernilai true. Nah, karena dia bernilai true, dia masuk ke sini. Ke line 3, dia print hello. Terus ke line 4, counter sekarang ditambah 1. Dia balik lagi ke sini. Jadi sekarang di sini dia bernilai 1. Oh, dia masih benar. Dia bakal turun lagi ke sini. Terus turun lagi ke sini. Tambah lagi jadi 2. Gitu terus. Dia turun lagi ke sini. Nah, ini udah yang ketiga ya. Lalu dia counter lagi. Tambah 1, jadi sekarang 3. Udah bernilai false sekarang. 3 lebih kecil dari 3. Dia kan bernilai false tuh. Maka dia berhenti. Bisa dipahami? Ya, Saya? Oke. Nah, bagaimana dengan tugas yang tadi? Bagaimana dengan tugas yang tadi? Tugas yang apa tadi namanya? Apa sih tadi namanya? Promo. Kita balik lagi pakai istro. Hmm. Kita gunakan coding yang tadi. Udah simpel itu. Oke. Oke. Apakah itu? Oke, kita coba ya.
Oke, udah bener nih guys. Tapi gini, kesalahannya adalah ketika dia mengeprint atau memunculkan atau memasukkan musim panas di dalam kode promonya, harusnya dia berhenti. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Cara aku kasih tahu clue-nya ya. Supaya dia bisa berhenti, dia harus menghentikan perulangannya. Supaya perulangannya berhenti, apa yang harus berubah, guys? Apa yang harus berubah? Bingung. Yang harus berubah adalah istrunya sekarang harus bernilai false. Oke. Okay? Gimana supaya dia bisa bernilai false? Ya ketika dia memasukkan musim panas, kita masukin di sini istru sama dengan false. Kita coba buktikan. Nah, halo. Ya, kita minta tes masuk. Tapi kalau musim panas, oke, dia berhenti dengan pesan kode promo diaktifkan. Itu ya. Yang penting, ketika dia ingin berhenti, pastikan dia diubah menjadi false di sini. Intinya gitu. Nah, tadi ada tugas tambahan. Gimana caranya kita bisa menampilkan berapa kali kita mencoba memasukkan? Dengan cara, di sini kita print Anda memasukkan kode sebanyak gimana caranya? Dia bakal nol terus kalau gini ya. Nah, Anda memasukkan kode sebanyak 0 kali. Padahal dia harusnya memasukkan udah berapa kali nih? 1, 2, 3. Ya. Gimana caranya supaya dia bisa bertambah? Nah, kita udah siap nih counter. Dia harusnya selalu menambahkan ketika masuk ke dalam while. Di setiap while, sebelum ini semua masuk, kita udah tambahin while. Oke, kita coba masukin promonya. Anda memasukkan kode sebanyak 3 kali sekarang, yaitu halo, tes, dan musim panas. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Kalau udah bisa dipahami, silakan kalian kerjakan soal yang pemesanan. Soal yang ini bisa difoto dulu teman-teman. Difoto dulu aja atau di screenshot buat contoh. Oke, screenshot aja. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Teman-teman bisa masuk soal dulu ya, kita kerjakan bersama-sama ya. Pak, Apa? mau Pak Sandi ini. Oh lupa, lupa. Oke, oke. Efek 3 pertemuan nggak masuk ya? Aku ini ya, aku kirim ya. Alexi bisa masuk? Aku lagi ke dalam.
Tunggu. Kalau halaman loginnya masih ingat Aisyah? Hmm. Lupa juga. Suaranya Aisyah pelan banget ya. Apa? Suaranya pelan banget Aisyah. Oh, Itu ada di bawah ya. ya. Link buat loginnya. Hai. Nah ini udah masuk. Udah. Oh udah. Alexi bisa masuk juga. Ya, tunggu. Oke. Tungguin Alexi ya. Kita kerjakan bersama-sama. Oke, sudah dalam. Pertama, tandai pernyataan yang benar tentang while. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban. While loop bisa digunakan saat kita tidak mengetahui berapa kali kita harus mengulang suatu tindakan. Ada aku kurang menjelaskan ini ya, tapi ini benar. Jadi gini. Jadi tadi aku belum jelasin. Jadi ini benar kenapa? Jadi kita kan nanti aku tadi bilang ada dua materi perulangan yang bakal kita pelajari ya. Yang pertama while loop, yang kedua itu namanya adalah for loop. Yang dimana for loop bakal kita pelajari minggu depan, bukan hari ini. Hari ini kita fokus di while loop dulu. Nah, apa perbedaan while loop sama for loop? While loop itu kita gunakan ketika kita tidak mengetahui sampai kapan kita harus mengulang program kita. Sedangkan for loop itu kita gunakan ketika kita udah tahu berapa kali kita bakal mengulang program kita. Nah, singkatnya seperti itu, guys. Ya. Yang kedua, ekspresi logis sederhana dan campuran keduanya bisa digunakan sebagai kondisi dari while loop. Ini harusnya benar juga ya, karena ekspresi logis itu yang tadi aku bilang tipe data boolean. Sedangkan while loop melaksanakan sebuah urutan tindakan yang sama selama kondisi yang ditentukan benar. Oke, benar. Saat program sampai ke while loop, badan dari while loop dilaksanakan terlebih dahulu, lalu kondisi dicek. Saat program sampai ke while loop, badan dari while loop dilaksanakan lalu kondisi dicek. Benar atau salah, teman-teman? Jawab aja, nggak usah takut. Bener kalian bener nggak? Nah, ini harusnya kalian udah paham, karena tadi kita udah menjelaskan ini. Saat program sampai ke while loop, atau dia masuk ke perulangannya, dia bakal mengeksekusi dulu, atau bakal ngecek, dia bakal ngecek kondisinya benar atau salah, atau dieksekusi dulu. Cek dulu. Gimana, Aisyah? Cek dulu. Cek dulu, benar. Berarti ini salah. Yang kedua, semua perintah dan tindakan di dalam while loop ditulis tanpa indentasi satu sama lain. Itu salah jelas ya. Tandanya semua di Python yang menggunakan titik dua pasti perlu indentasi. Kita jawab, oke benar ya. Jawabannya ada tiga itu. Lanjut ke nomor dua. Pilih semua program di mana badan dari loop dilaksanakan 4 kali. Silakan dicoba dulu yang mana kira-kira. Yang mana guys? Yang mana dia bakal mengulangi 4 kali.
Depannya ini ya, karena dia counter 4, counternya ada sekarang bernilai 4. Lalu di bawahnya dia mengurangi 1. Dan di sini pengecekannya adalah ketika counter masih lebih besar dari 0. Kan dia 4, 3, 2, 1. Terus. Loh, ada dua. Ada dua, guys. Bentar. Diskon 2. Diskon lebih kecil dari 10. Nah, ini juga. Karena dia tambah 2 kali. Sip, benar. Oke, nomor 3 sampai nomor 6. Ini adalah tugas eh, praktek, bisa kalian coba dulu. Nomor 3 sampai 6. Sambil saya screen ya. Kak, ini yang mana? Coba share screen, share screen. Nah, Oh, yang itu. Yang 4 sama yang nomor 3 sama yang nomor 3, satu nomor 3. Nah, udah itu benar. Kalian coba aja sampai nanti jam 10.55. Indentasinya jangan lupa. Oh, itu udah. Di belakangnya harus ada titik 2 dong. Titik 2, titik 2. Kasih titik 2 aja di situ, di line 2. itu doang.
gitu. Ayo gimana? Ayo. Ya udah deh, aku tambahin lagi deh. Aku contohin dulu satu soal teman-teman di sini ya. Bisa dilihat lagi share screenku. Soalnya adalah masukkan waktu pada saat ini. Jam 10 kami buka sampai dia berhentinya ketika tutup ya. Jadi program harus membaca waktu saat ini. Jika kami buka dimasukkan, tampilkan kami buka dan tanyakan lagi jam saat ini. Ketika jam tutup dimasukkan, program harus minta kami tutup buka jam buka 10 sampai 24 lalu dimatikan. Terus satu contoh dari operasi program. Jadi intinya adalah kita harus masukkan program di mana while itu bernilai true ketika dia angkanya adalah 10 sampai 24 ya kan. Kita lihat di sini. Waktu lebih kecil dari 10 dan waktu lebih kecil dari 24. Dia salah dong. Salah ya. Toko buka dari jam 10. Dia lebih kecil dari 10, harusnya lebih gede. Nah, harusnya gini. Dan waktu lebih kecil dari 24. Nah, ini benar nih. Lalu kita print kami buka. Jangan lupa dikasih titik 2. Print kami. Ketika salah, eh oh gini. Kami buka. Well, kami buka. Sampai dia tutup. Nah, berarti harusnya ini di dalam sini. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia harus memasukkan ini ketika dia masih buka. Ketika salah, dia bakal komplain ini. Jangan lupa ini dikasih petik. Coba kita cek ya. Oh, ini error. Print kami waktu dengan integer itu masukkan waktu saat ini. Kenapa ini? Kenapa ini? Dan kamu tutup. Apa dia error ini? Kenapa itu waktu lebih kecil dari 24 harus ada titik dua? Oh, bentar. Aku ini dulu. Kenapa ini dia error ya? Loh, kenapa dia error, guys? Kok aneh.
Apakah ini indentasinya salah? Hah? Apa dia salah? Oh alah, ini kurang. Ya Allah. Terus di sini tadi kita print aja. Harus teliti guys. Kayak gini ya. Oke, apakah udah bisa? Udah ini kecil. Oh ini kurang dekat. Kalau dia 14, 3, 4. Oke. Tadi pertanyaannya kenapa di sini harus ada titik duanya? Itu sama dengan if, sama dengan apa lagi ya? Pokoknya yang dia membutuhkan sesuatu yang di dalamnya itu bentuk bentuk kalau dia itu ada di dalam ini. Kalau di pemrograman lain tuh gini guys, cara penulisannya seperti ini. Terus buka kurung tutup yang ini, gini. Nah, gini. Jadi maksudnya adalah menandakan bahwa kode yang ada di bawah ini itu adalah miliknya ini gitu, ya. Nah, kalau di pemrograman Python kita gunakan titik dua ini, ya. Gini. Jadi maksudnya adalah sesuatu yang ada di bawahnya while ini ditandakan dengan ini itu adalah milik while ini dengan syarat dia harus menjorok seperti ini. Jadi kalau ini kan dia udah di yang pertama nih paling kiri nih. Berarti hal ini tidak dijalankan di dalam perulangan, Oh. ya. Bisa dimengerti ya? Bisa? Aisyah? Oke, kita coba cek. Apa dia salah? Oh, ya, 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 ya. Kenapa dia salah? Karena harusnya ada sama dengannya, guys. Di sini kan dia buka jam 10, berarti harusnya 10 itu benar. Ya, kita coba cek lagi. Kenapa masih belum benar? Benar nggak kalian, guys?
Di sini jalan 24-nya tutup ya. Jadi ini harusnya nggak ada kemungkinannya yang kiri. Oke, benar. Ini ya. Jadi yang ada sama dengan cuma yang awal ya. Gimana lanjut? Lanjut ke nomor 4. Masukkan kode promonya. Ini harusnya sampai dengan tadi ya. Program harus menanyakan untuk memasukkan kode promo sampai kode promo hidup dimasukkan. Jika kode promo salah dimasukkan, program harus mencetak kode promo tersebut tidak berlaku dan minta untuk dimasukkan kembali kode promo yang benar. Oke. Sangat simpel. Jadi ini kita masukkan print kode promo tersebut tidak berlaku. Kalau dia berlaku, berarti kita print kode promo diterima. Kita cek. Tes. Oke. Nah, itu masih salah. Oh, kode promo diterima. Kurang titik, guys. Kurang titik. Oke. Benar ya, jadi semua harus benar. Udah? Aku yang nomor 3. Gimana? Aku yang nomor 3 belum. Oh, nomor 3 belum. Oke, oke. Nomor 4, nomor 3. Tadi dibalik ya. Dibalik, terus ada sama dengannya. Ini ada gininya. Waktu ini dia masuk 1. Ini jangan lupa dikasih D. Terus yang tadi kurang. Ini ya. Integer itu buat apa? Yang mana? Integer. Itu buat apa? Buat hitung. Yang ini. Enggak. Yang mana yang mana? Integer. Integer itu biar bisa dibandingkan kan di sini perbandingannya adalah angka. Kalau dia inputan, secara default dia menjadi string. Jadi dia tidak bisa dibandingkan. Apakah angka 10 lebih besar dari string 10? Itu nggak bisa dibandingkan. Gitu. Harus sama-sama dijadikan integer. Oke. Next ya, nomor 5 ya. Nomor 4 ada di sini tadi. Ada di chat nomor 4. Nomor 3. Nomor 5. Masukkan nomor kartu. Sekian, sekian, sekian. Perusahaan menyadari bahwa terdapat sedikit pelanggan bagi hari ini. Dan
memutuskan untuk meluncurkan promosi baru. Setiap hari, 3 pelanggan pertama mendapatkan diskon 10%. Tulis program yang memberikan diskon. Program harus minta nomor kartu untuk 3 pelanggan pertama. Cetak selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Untuk semua orang lainnya, cetak diskon sudah habis, selalu program dimatikan. Masukkan nomor kartu Anda. Oke, selamat Anda mendapatkan diskon. Oke, bisa. Jadi, pelanggan pertama, nah ini udah dibikinin, tinggal bikin aja kartunya, berarti sama dengan dia harus masukkan, sorry, input, masukkan nomor kartu Anda. Ini ya. Terus print selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Ini ya. Oh, ini ada titiknya, jangan lupa. Banyak. Banyak ini kita tambah 1. Udah, beres. Oke, benar ya. Next, nomor 6. Nomor 5 tadi belum satu kopi ya. Kartu seperti ini. Oke, ya. Nomor 6. Program harus menanyakan untuk kode promo sampai kode segar dimasukkan atau sudah 3 kali percobaan. Jika kode yang salah dimasukkan, program meminta dan memasukkan ulang. Kamu berikan 3 kali percobaan. Jika kode promo yang benar dimasukkan, program cetak diterima. Pada percobaan sekian dan program keluar. Jika tidak ada percobaan lain, memang selesai. Nomor 6. Berarti ini karena kosong semua ya. Kita kasih percobaan dulu. Percobaannya dia 0 lainnya. Lalu kita tulis promo. Promonya ini string kosong. Lalu kita bakal masuk ke perulangannya, yaitu percobaan. Kalau dia lebih dari 3 kali dan promo tidak sama dengan segar, dia bakal dinilai true. Jadi di sini minta promo input masukkan kode promo Anda. Percobaan sama dengan 1. Nah, di sini if promo segar. Nah, ini juga ada duanya ya. Print
Kita coba tes. Oke, benar ya. Ini nomor 6. Oke ya, aman ya. Kalau udah, kita bisa istirahat dulu guys selama 5 menit. 5 menit, terus kita nanti lanjut lagi. Sampai jam 11.55 ya. 11.15.
Halo, halo guys, balik lagi ya semuanya. Dari Alexi. Halo Alexi, ada nggak di sini? Iya, Oke, oke, next itu Aisyah bisa ditutup dulu aja nggak apa-apa. Diselesaikan nanti nggak apa-apa. Halo Aisyah. Oke, kita masuk ke ini ya teman-teman. Masuk ke sini. Wait. Nah, silakan kalian masuk ke. Aduh, mana ya? Salah. Nah, silakan masuk ke kuis teman-teman di pertemuan ketujuh. Nah, ini yang kuis. Jadi kita di sini bakal melakukan kuis teman-teman. Gimana cara melakukan kuisnya? Nanti, nah silakan kalian masuk dulu. Nanti kalian bakal siap. Oke, satu siap. Udah masuk nih. Siapa yang udah masuk? Oke, udah dua siap ya. Jadi kita bakal mulai di mana nanti di setiap soal bakal ada waktunya. Tapi harusnya 10 ada 10 pertanyaan ini semuanya eh, nggak ada prakteknya ya harusnya ya. Hanya pilihan ganda dan isian singkat lah mungkin ya. Oke, aku mulai udah siap semuanya. Jempol jempol kalau udah siap jempol. Oke, kita mulai satu dua tiga. Ya, nggak ada yang benar guys. Jadi harusnya fungsi di Python yang menentukan jumlah karakter pada sebuah string itu adalah len. Nah, kita coba pelajari satu-satu nih. Len itu menghitung jumlah. Jadi misalkan kita tulis apel ya. Kalau kita tulis len apel, dia bakal APEL. Jadi hasilnya adalah 4. Terus ada fungsi str. Fungsi str ini untuk mengubah tipe data menjadi string. Nah, kalau count ini dia menghitung banyaknya berapa kali gitu ya. Kalau append dia bakal menambahkan. Oke, next pertanyaan. Lagi-lagi tidak ada yang benar. Kita coba ya. Kita coba ya. Di sini variabel manakah yang bertindak sebagai penghitung perulangan dalam program? Penghitung perulangan itu ada atau kita sebutnya counter. Caranya gampang, guys. Caranya gampang untuk melihat gimana itu menjadi counter atau bukan. Dia pasti akan ditambah dengan satu, ya, atau dikurangi dengan satu. Tapi di sini ada dua nih, ada n sama p. Apa bedanya? Apa bedanya? Lihat di sini yang dipakai adalah n.
Yang di sini adalah N. Jadi yang kita pakai adalah N. P ini nggak berpengaruh kepada perulangannya. Gitu. Oke, next. Satu, dua, tiga. Ayo bener guys. Ayo bener. Masa nggak ada yang bener? Belum pecah telur. Kita lihat. Kalian jawab berapa guys? Kalian jawab berapa? Tulis aja di komentar, tulis di chat. Kalian jawab berapa? Tulis 5. Kalau siapa Aisyah jawab berapa Aisyah? Kecil banget suaranya, sorry diketik aja. 4. Oke, kita bedah. Berapakah angka yang harus dituliskan pada spasi tersebut agar perulangan dapat dilakukan tepat 4 kali? Ya, kenapa 7 nih? Apa 7? Hubungan 7 sama 4 apa? Kita harus lihat. I saat ini adalah 4. Ya, I adalah 4. Supaya dia menjadi 4 kali, kita tambahin. 4 tambah 1, 5, 4 ya. 4 itu 1. 5, 2, 6, 3, 7, 4. Nah, berarti adalah 7. Karena apa? 7 di sini masih benar. Jadi, I lebih kecil sama dengan 7, dia bakal melakukan. Itu ya. Jadi jawabannya adalah 7. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi. Sip. Ayo, ini cuma perhitungan matematika ya. Ini kalian bisa tuliskan tanpa coding. Jadi XY di sini 8. Kita cari ya. Cara menghitungnya adalah X di sini adalah 8. Jadi 8 dibagi 2. Dibagi 2 dikalikan Y. Dikalikan Y saat ini Y adalah 3. Jadi dikalikan 3 adalah 12. Maka Y ini sekarang adalah 12, ya kan? Kalau di bawah ada Y lagi, Y adalah 12. Nah, berarti sekarang kita ganti lagi pertanyaannya. 2 dikali X. X-nya tetap 8, ditambah 3 dikali Y-nya sekarang 12. 52. Gitu teman-teman ya caranya. Jadi adalah 52. Next.
Ayo, ini kita jawab dulu. Color satu white, color 2 black. If len color satu sama dengan color 2 print gray. Ketika color satu lebih besar dari color 2 dia light gray. Kalau dia selain itu, dia dark gray. Kita lihat lennya. Yang color satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Paling gampang ya udah jawabannya gray. Gitu guys. Kenapa yang di sini masih salah guys? Kalian jawabnya apa? Coba ditulis di chat. Kalian jawabnya apa? Kalau yay itu untuk apa? Yay. Len itu untuk itu kan. Iya, dia menghitung jumlah stringnya. Satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Oke, next silakan dikerjakan lagi. Nah, akhirnya pecah telur. Siapa nih yang pecah telur nih? Ya, N ya. N adalah ketika dia keduanya bernilai true. Itu sebenarnya sama dengan kita sehari-hari ya. Aku mau makan dan minum. Berarti kamu bakal melakukan keduanya, ya. Kalau aku mau jus atau teh, berarti kamu milih salah satu, gitu ya. Kalau not, berarti dia salah, gitu ya. Atau sebaliknya. Jadi kalau not itu yang salah bernilai benar, yang benar bernilai salah. Oke, next silakan. Ayo dihitung pelan-pelan ya guys ya, nggak usah keburu, pelan-pelan. Ayo, kenapa masih salah? Kita coba lihat. Ini sebenarnya angka aja. Kita coba lihat, kita di print aja ya. Set, hasilnya. Yang paling akhir jawabannya 18-16. Ya, gitu. Ini memang lumayan panjang ya jawabannya ya. Ada berapa banyak pasangan angka yang akan dihasilkan oleh program ini? Maka ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat jawaban guys. Gitu. Oke, next. Tiga soal lagi.
Jawabannya berapa ini? Tuliskan bilangan bulat angka X terkecil yang pernyataannya benar. Not angka di bawah 8, berarti dia di atas 8 ya. Di atas 8, 9. Angkanya angkanya adalah dan dia harus di atas sama dengan 15. Berarti dia di bawah 15. Berarti 9 sampai 14. Dan X angka genap. Nah, itu guys cara bacanya ya. Angka terkecilnya berarti harusnya ya dia adalah 9. Oh, angka genap 10. 10 gitu ya. Ini jawabannya harusnya 10. Gimana? Ayo next. Kalau dua sama dengan itu maksudnya apa sih? Itu berbandingan. Kalau dua sama dengan berarti dia membandingkan apakah A sama dengan B gitu. Kalau satu perbandingan, kalau satu sama dengan berarti dia hanya mengisi value. Hmm. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia membandingkan apakah A sama dengan B itu pakai dua sama dengan. Kalau sama dengannya satu itu berarti dia kayak ngisi value. Berarti variabel A diisi dengan variabel B, bukan menjadi operator perbandingan. Ya. Next lagi. Soal terakhir nih. Eh. Satu. Ya ampun. Apa yang akan terjadi? Ih, Kan nilainya 120. Ya, oke. Jadi jangan ini jangan dijadikan apa ya? Aduh, aku udah nggak usah kayak gitu. Tapi tetap buat kalian belajar, buat tetap gimana kalian. Oh, berarti aku harus lebih semangat nih belajarnya gitu ya. Aku harus lebih banyak mungkin belajar di luar kelas juga gitu ya. Jadi emang di umur kalian untuk belajar langsung coding itu bukan hal yang mudah ya. Jadi aku mau ajarkan juga. Yang penting kalian mau terus berkembang aja, belajar di luar ini, gitu, di luar kelas. Oke guys, gimana tadi kita udah belajar apa aja? belajar. True, Per, false. per apa? Ah, no. Perulangan tadi namanya ya. Tuh, Pakai kata kuncinya apa tadi perulangan?
pengulangan Di pengulangan kodiknya tadi tuh. bukan untuk pengulangannya kan tadi ada dua kan. Pengulangan apa yang kita pelajari hari ini? Hmm, lu gitu. Ya, tadi kita belajar while ya teman-teman ya. While loop ya. Nah, itu diingat-ingat nanti kalau ini kalian coba bisa diperhatikan lagi pelajarannya. Aisyah mungkin sulit mengikuti karena sudah dua kali nggak masuk ya. Jadi materi sebelumnya belum dapat langsung ke sini pasti susah gitu ya. Nah, nanti coba dihubungi CS. Udah menghubungi CS atau belum, Aisyah? Oh, di sini. Nah, nanti tak kirim lagi di grup nomornya. Silakan hubungi CS ya buat dapat kelas pengganti yang kemarin nggak datang ya, dua kali ya. Supaya kedepannya kamu bisa mengikutinya lebih enak gitu. Emang materi Python ini nggak bisa loncat-loncat. Kalau loncat pasti yang sebelumnya bingung gitu, karena selalu berkaitan. Kayak kalian di sekolah itu matematika, guys. Matematika kalau pertemuan hari ini nggak masuk, pertemuan depannya udah bingung, gitu ya. Oke guys, kalau gitu ini udah tadi kan memang mulainya lebih telat ya kita. Jadi kita juga selesainya agak telat, sorry. Minggu depan kita mulai di waktu yang sama lagi jam 10 pagi ya. See you guys.